Lumbung ini dari awal kan mengalami perubahan-perubahan dari gaplek menjadi gabah, dari satu dusun menjadi tingkat RT. Yang kita jaga benar-benar dari lumbung ini adalah nilai. Di tanah yang hanya memberi panen sekali setahun, masyarakat Ngasem Kidul menemukan cara untuk saling menjaga. Di sini, setiap bulir padi bukan sekedar hasil panen, tetapi simbol gotong royong yang mengikat mereka. Lumbung gabah di Padukuhan Ngasem Selatan awalnya berdiri di sekitar tahun 1960-an. Ini informasi yang kita kumpulkan dari sesepuh kita di padusunan atau orang-orang yang sudah tua di padusunan kita. Mereka berbicara tentang lumbung, bahwa awal berdirinya lumbung gabah ini di tahun 1960-an itu tadinya berupa gaplek ya, berupa gaplek. Jadi kalau sekarang kan udah gabah. 1960 itu berupa gaplek yang awalnya dari cerita itu, dari warga-warga itu melihat keprihatinan dari warga yang di tahun itu ada yang kekurangan makanan lah, makanan. Kalau di tahun itu kan masih berupa tiwul ya, di Gunung Kidul tiwul di dindingnya. Kemudian berawal dari keprihatinan itu, warga di padukuhan kami itu berinisiatif untuk mengumpulkan sedikit dari hasil panennya berupa gaplek, yang dulu katanya kalau setor itu dibawa pakai nampan bundar yang terbuat dari bambu itu, atau tomblok lah ya, tomblok itu. Dari awalnya mereka setor hanya berupa sebatas satu tomblok atau setengah tomblok. Lalu sekarang kan kita sudah di kilo. Ketika gaplek digantikan padi, tradisi ini tak hanya bertahan, tetapi tumbuh. Setiap RT memiliki lumbung sendiri, tempat warga menyisihkan hasil panen. Tak ada paksaan, tak ada hitung-hitungan. Yang ada hanya kesadaran bahwa rezeki akan lengkap jika dibagi. Di tahun 2000-an, lumbung itu bertransformasi dan berubah. Kita rubah sistemnya menjadi lumbung pangan masyarakat di tingkat RT. Jadi satu dusun yang tadinya ada lumbung gabahnya satu, saat itu kita pecah jadi 4. Setiap RT punya lumbung, dan setiap RT punya kewajiban, lumbung gabah RT itu punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk pangan masyarakat di wilayah RT tersebut. Jadi yang tadinya satu dusun sekarang dipecah jadi 4, dan setiap RT punya tanggung jawab yang sama, yaitu terkait pangan di masyarakat wilayah RT tersebut. Sampai hari ini alhamdulillah niku tetap masih kita jaga, masih kita uri-uri. Sistemnya juga terus kita perbaiki, karena yang dulunya kita simbah-simbah kami, bapak-bapak kami itu mendirikan nguriri lumbung itu bertujuan untuk menanggulangi masa paceklik. Tahun-tahun ini kan bisa dibilang masyarakat semakin maju, terus pertanian juga semakin maju. Potensi untuk susah makan itu masih ada, tapi sudah berkurang jauh. Bagi yang kekurangan, padi ini bisa dipinjam tanpa bunga. Cukup dikembalikan saat panen tiba. Bahkan, jika belum mampu membayar, tidak ada sanksi. Hanya kesabaran dan saling percaya. Lumbung ini menjadi benteng bersama
Berasnya menghidupi keluarga yang terisolasi. Uangnya menerangi jalan desa. Dan kegunaannya lumbung pada saat ini untuk kebutuhan baik kebutuhan warga sendiri, juga untuk kebutuhan apabila ada pembangunan di Padukuhan untuk swadaya tentunya, baik swadaya pembangunan ataupun swadaya apabila ada masyarakat yang mungkin kekurangan pangan, itu pada saat ini bisa disuplai dari lumbung tersebut. Di sini, lumbung bukan hanya sumber pangan, tetapi tali yang mengikat hati. Nah, kita ada pergeseran yang tadinya kita untuk 100% untuk penanggulangan masa musim kemarau, susah pangan dan lain-lain. Kita ada pergeseran juga untuk kemanfaatan di berbagai bidang di wilayah RT masing-masing dalam lingkup satu dusun. Ada beberapa kemanfaatan yang sudah kita lakukan dan saat ini masih terus berjalan. Di bidang pendidikan kita juga bisa membantu pembangunan gedung MI, gedung TK di wilayah Dusun Ngasem Selatan. Ada untuk fakir miskin, ada untuk support pembangunan infrastruktur jalan, penerangan lampu dan lain-lain. Itu tergantung program di masing-masing lumbung RT. Dan setiap RT juga punya prioritas masing-masing terkait pemanfaatan lumbung. Di masa-masa COVID kemarin juga kita peran lumbung juga sangat membantu untuk masyarakat terkait banyak warga kami yang isolasi mandiri bisa terbantu terkait kebutuhan pokok. Ada beras, lauk pauk, sayuran, bahkan kuota HP juga kita backup, kita bantu. Selama 14 hari tidak putus, setiap hari kita kirim terus bahan makanan dan lain-lain untuk warga kami yang isolasi mandiri. Dampak yang sangat luar biasa yaitu masyarakat Ngasem, khususnya Ngasem Selatan, tentang pembangunan gedung MI Muhammadiyah Ngasem. Itu yang pertama, yaitu dampak positifnya yaitu tentang gotong royong yang ada di Ngasem Selatan ini luar biasa. Mulai dari pembangunan awal sampai akhir ya itu kalau dinilai dengan uang itu sangat besar. Kita untuk menghitung itu sampai ratusan juta untuk gotong royong sendiri. Karena alhamdulillah masyarakat Ngasem, khususnya Ngasem Selatan, itu gotong royongnya bisa full hampir 100%. Kemudian yang kedua itu dampak positif dari lumbung yang ada di MI Muhammadiyah Ngasem sangat besar kontribusinya, yaitu bisa menyumbangkan makan beras menjadi nasi untuk pembangunan gedung, yaitu kalau dihitung juga sangat besar, yaitu pembangunan sampai selesai. Keberadaan TKA Bangasem ini tidak lepas dari kerjasama semua pihak. Peran dari masyarakat itu juga membantu pendirian dan pengadaan TKA Bangasem ini. Di antaranya kegiatan lumbung padi yang ada di Dusun Ngasem Selatan ini. Beberapa kali bahkan kegiatan ini membantu memberikan suntikan donasi untuk pendirian TKA Bangasem ini. Peran serta dari masyarakat, donasi berupa barang pembangunan seperti pasir, koral, batu, dan sebagainya itu juga diberikan kepada TKA Bangasem.
Lalu ada juga yang memberikan dana berupa batang-batang kayu jati, tenaga, pemikiran, itu juga merupakan sumbangan untuk pendirian TKA Bangasem ini. Jadi kita memandang lumbung ini bukan hanya sekedar lumbung yang diisi gabah, tapi kita memandang lumbung ini sebagai salah satu kesepakatan bersama di tingkat RT guys, dalam satu dusun itu untuk mau bersama-sama ngopeni, neruske dan melanjutkan gerakan-gerakan gotong royong, gerakan-gerakan saling ngerti, saling memahami di lingkungan masing-masing. Dan itu harapan kami, karena kami orang Gunung Kidul ya kita harus menyebutnya ini adalah roh orang Gunung Kidul yang harus benar-benar kita jaga, yang harus benar-benar kita lanjutkan. Karena nanti ketika saya atau anak-anak kami itu sudah tidak bertani lagi, harapan kami lumbung ini tetap terus berjalan walaupun dengan bentuk yang berbeda, tapi nilainya sama. Kita tetap bisa menumbuhkan rasa gotong royong di wilayah masing-masing RT kami. Minimal kita tujuannya di satu dusun saja dulu. Harapan kami di satu dusun ini kami bisa terus berkembang, terus maju dengan semangat gotong royong melalui gerakan lumbung yang sudah kita bawa sampai hari ini. Ini adalah warisan budaya simbah-simbah kami yang harus tetap kami jaga. Ngasem Kidul mengajarkan kita bahwa sesuatu yang tumbuh dari kesadaran pasti akan berdampak bagi sesama.